Warga buka. Pada PSBB, ini keadaan di klaster. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanannya untuk meninjau kondisi bencana di Pulau Sumatera. Sebelumnya tadi Presiden Prabowo Subianto sudah mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara dan saat ini Presiden telah tiba di Kuta Cane atau tepatnya di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Ini adalah rombongan iring-iringan Presiden Prabowo Subianto yang akan meninjau langsung bagaimana kondisi para korban ataupun lokasi bencana di Provinsi Aceh, pemirsa. Dan untuk mengetahui bagaimana selengkapnya ketibaan Presiden di Aceh Tenggara, sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Bulkani. Selamat siang Bulkani, silakan dengan pantauan Anda. Selamat siang rekan di studio. Ya, tepat pukul 11.15 tadi, Presiden Prabowo telah tiba di Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Bandara Alat Roger. Dan beliau langsung menuju ke kawasan jembatan Pantai Dona, sekitar berjarak hanya 3 km dari lokasi bandara ini. Kemudian Presiden Prabowo sendiri akan dijadwalkan nantinya akan menghadiri dan berkunjung ke salah satu tempat pengungsian di Desa Bambel Baru di Kecamatan Bukit Dusan. Demikian. Baik, apakah saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di salah satu lokasi pengungsian mungkin Bulkani? Ya, dari itu Presiden beserta rombongan setibanya di Bandara Alas Roser, kemudian istirahat sejenak dan langsung berkunjung ke jembatan Pantai Dona, yang mana jembatan di Pantai Dona merupakan jembatan terparah juga akibat terjangan banjir kemarin, dan dijadwalkan sekitar 30 menit lagi beliau, atau sekitar pukul 12 beliau akan 12.15 kirakan beliau akan tiba di lokasi tempat pengungsian di Desa Bambel Baru. Demikian. Baik, sambil menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, mungkin bisa Anda gambarkan, Bulka, ini bagaimana kondisi di lokasi pengungsian yang akan ditinjau ini? Ada berapa korban yang mengungsi di sana? Ya, di lokasi pengungsian itu sendiri merupakan sebuah tempat pengungsian di mana Desa Bambel Baru merupakan dampak yang termasuk yang terparah di wilayah Kecamatan Bukit Dusan. Kebetulan Bambel Baru merupakan daerah terdekat dari bandara ini, dan di sana para pengungsi sudah menunggu dengan haru kehadiran Bapak Prabowo. Dan sebelumnya kami tadi berbincang dengan warga setempat, mereka berharap dengan kehadiran Bapak Presiden Prabowo wilayah mungkin ini pertama kali, mereka berharap ingin melihat langsung Bapak Presiden Prabowo. Selanjutnya mereka berharap dengan kehadiran Presiden dapat menambah semangat dan mendapatkan bantuan atau dapat menyampaikan keluh kesahnya langsung kepada Presiden. Demikian.
Baik, Bulkaini dari Aceh Tenggara, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan kembali pada Anda untuk update informasi berikutnya. Dan pemirsa, kami akan bergabung dengan rekan Anwar Fuadi yang berada lebih dekat dengan rombongan Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Aceh. Selamat siang Anwar Fuadi, Anda saat ini sudah berada di mana, Adi? Apakah sudah mendekat ke lokasi yang akan ditinjau Presiden? Apa? Ini masih nyambung panel. Ya, benar sekali Marcelina Tumundo. Saat ini saya berada di rombongan begitu bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan mengunjungi. Ada dua lokasi setidaknya yang terjadwal yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah jembatan Pantai Dona untuk meninjau lokasi jembatan yang putus. Nah, putusnya jembatan yang ada di sini, khususnya jembatan Pantai Dona ini menyebabkan sejumlah wilayah terisolir. Sebenarnya di Kuta Cane ini tidak hanya jembatan Pantai Dona saja yang terputus begitu. Ada jembatan lain juga yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Babur Rahmah, lalu kemudian Tano Alas dan Lawe Alas ini terisolir, dan ini nanti akan dilihat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena salah satu fokusnya adalah membuka akses termasuk akses jalan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terisolir, bantuan bisa segera masuk begitu, dan jika dibutuhkan pelayanan kesehatan lalu kemudian evakuasi ini bisa segera dilakukan. Nah, ini lokasi pertama yang akan kami kunjungi. Lalu kemudian yang kedua nanti Presiden Prabowo Subianto akan menuju posko pengungsian di Desa Bambel Baru untuk meninjau posko warga yang terdampak banjir. Nah, nanti tentu Presiden Prabowo Subianto juga akan berdialog dengan warga di sana, sembari juga mengetahui apa sebenarnya yang mereka sangat butuh begitu saat ini. Tenaga begitu untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya ini untuk bantuan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini kami sudah tiba di lokasi pertama, Marcel. Nah, ini Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan yang ada di sini bersama rombongan, ada dari Kepala BNPB juga tadi. Nah, ini bisa dilihat ini adalah akses jalan yang terganggu begitu akibat banjir yang terjadi. Sebenarnya tadi kami kan menaiki helikopter juga ya bersama dengan rombongan Presiden Prabowo Subianto. Helikopter juga ya bersama dengan rombongan Presiden Prabowo Subianto. Tadi kami melihat aliran sungai begitu melebar karena banjir dan juga material lumpur yang terbawa oleh arus banjir, sehingga ya tidak heran kemudian jembatan-jembatan yang ada di sepanjang aliran sungai ini juga rusak dan terdampak. Nah, ini sudah dibatasi garis polisi. Ini Presiden Prabowo Subianto melihat langsung kondisinya. Ada Menteri PU juga, Dodi Anggodo, agar kemudian Kementerian PU ini bisa segera melakukan pemulihan begitu ya, akses jembatan yang menghubungkan masyarakat yang ada di Kuta Cane, Aceh Tenggara ini. Dan tidak hanya di sini saja, tetapi juga di daerah-daerah lain di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Namun yang banyak wilayah yang terisolir itu di Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, ini bisa Anda lihat kondisi terkini begitu di tempat saya melaporkan saat ini. Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat, baik itu pemerintah daerah dan juga menteri, ada Kepala BNPB juga sedang melakukan peninjauan sebelum nanti melihat kondisi di pengungsian. Nah, kalau kita lihat di Aceh ini sendiri, ya, Marcel. Baik, Adi, kita juga sudah melihat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan jajaran baik itu Menteri Sosial, kemudian Menteri PU, lalu ada dari pihak BNPB dan juga pemerintah daerah setempat ini tengah meninjau jembatan Dona ya, yang menjadi salah satu akses transportasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin bisa Anda gambarkan lebih detail, Adi, seperti apa kondisi kerusakan dari jembatan Dona yang terputus ini? Oke, udah nyambung ya? Udah nyambung ya? Ya, memang jembatan ini seperti patah begitu ya, Marcel, sehingga tidak bisa dilewati dari kedua sisi. Di bagian tengah jembatan ini
runtuh begitu ke bawah ke sungai sehingga memang tidak bisa dilewati baik itu oleh kendaraan ataupun juga oleh masyarakat. Nah, kami juga melihat dari sisi tempat kami berdiri saat ini juga ada masyarakat di seberang sana namun mereka tidak bisa melintas. Ditambah lagi ini sungainya ini cukup luas begitu ya sehingga ini tentu mempersulit akses masyarakat yang akan melintas ketika jembatan ini kemudian putus dan menyebabkan akses masyarakat terisolir. Jadi kondisinya memang cukup parah sehingga menyebabkan ada wilayah-wilayah yang kemudian terisolir atau sulit dijangkau oleh petugas baik itu layanan kesehatan ataupun nanti untuk akses bantuan. Nah, kalau kita lihat ya perbaikan ini ya tentu diharapkan bisa dilakukan secepat mungkin sehingga masyarakat ini bisa kembali terhubung dan juga tertangani dengan baik. Ini menjadi salah satu fokus begitu dari Presiden Prabowo Subianto. Nanti mungkin kita akan perlihatkan jembatannya, tetapi karena ini masih ada perundingan begitu atau perbincangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menterinya. Nanti kami akan tunjukkan kalau kemudian ada kesempatan nanti kami akan tunjukkan seperti apa sih sebenarnya patahnya jembatan Pantai Dona ini yang menghubungkan akses masyarakat di sini. Namun yang pasti kalau kita lihat di Aceh Tenggara ya dari jumlah korban jiwa kan total ada 442. Nah di Aceh Tenggara ini ada 10 orang meninggal dunia, lalu kemudian 5.726 orang ini terdampak, ada 2.000 lebih rumah yang rusak, lalu kemudian ada juga yang terendam banjir. Ini adalah data yang dihimpun di dashboard dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tetapi syukurnya memang Marcel, situasi di sini untuk cuaca sudah sangat baik begitu ya. Memang sedikit berawan, tadi saat kami naik helikopter juga sedikit berawan, tetapi kemudian bisa dikatakan kondisinya sudah baik, sudah panas, matahari juga sudah mulai terlihat, sehingga harapannya ini juga bisa memudahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana, lalu kemudian nanti tahap yang juga akan dipersiapkan adalah rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Marcel. Baik, sambil kita juga menantikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Adi, sebelumnya Presiden juga sudah meninjau di Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. Nah, bisa Anda jelaskan kembali, Adi, apa yang menjadi instruksi utama Presiden Prabowo Subianto terkait bencana Sumatera? Ya, tadi Tapanuli Utara kita transit begitu ya di Bandara Silangit, melihat di sana sedikit, lalu kemudian bergerak ke Tapanuli Tengah. Nah, Tapanuli Tengah ini adalah salah satu wilayah yang paling terdampak di Sumatera Utara. Bahkan untuk korban jiwanya ini juga paling besar ya di wilayah Sumatera Utara, ada 70-an. Nah, tadi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan pengungsi ini harus dipenuhi sesegera mungkin. Tadi salah satu yang diperlukan juga oleh warga adalah terkait dengan BBM begitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto harus segera dipenuhi. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pemerintah ini sudah melakukan yang terbaik begitu ya untuk penanganan kali ini. Jajaran semua sudah turun, baik itu dari TNI, Polri, kementerian terkait, dan juga instansi lain yang memang sudah ditugaskan juga, sudah diinstruksikan sejak awal oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan begitu ya, bagaimana ini kan sekarang statusnya tanggap darurat daerah atau tingkat provinsi yang sudah ditetapkan masing-masing provinsi, baik itu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, tadi ditanyakan apakah ini akan meningkat statusnya menjadi tanggap darurat nasional. Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pihaknya masih terus memonitor sembari melihat langsung laporan begitu ya dari tim yang sudah bekerja. Tetapi untuk saat ini Presiden Prabowo Subianto melihat bahwa kondisi sudah semakin membaik dan tanggap darurat yang sudah ditetapkan oleh masing-masing provinsi menurut Presiden Prabowo sudah cukup. Toh pemerintah pusat juga sudah bisa melakukan intervensi, bisa mengerahkan kekuatan nasional sejak awal bencana ini terjadi hingga saat ini, baik itu berupa bantuan, pemulihan akses, dan juga proses evakuasi dan juga perbaikan infrastruktur yang rusak. Nah, saat ini
dari lokasi ini kami sudah diarahkan begitu untuk kemudian bergerak ke pengungsian. Ada salah satu posko pengungsian yang nanti akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Presiden nanti akan berbincang atau berdialog dengan warga di sana dan mengetahui apa yang mereka butuhkan sehingga menginstruksikan nanti kepada jajarannya untuk bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan tersebut secepat mungkin. Kurang lebih seperti itu, Marcel. Baik, Adi, setelah meninjau jembatan Pantai Dona yang terputus tadi dan juga berdialog dengan warga sekitar, bisa Anda informasikan kembali di mana lokasi berikutnya Presiden Prabowo Subianto akan meninjau? Ya, Marcel, sejak awal kami berangkat begitu ya, tadi dikatakan bahwa memang sudah ada lokasi yang direncanakan baik itu di Sumatera Utara sebagai wilayah yang paling terdampak dengan banyak korban jiwa, lalu kemudian di Aceh, berikutnya ada agenda juga ke Sumatera Barat. Tetapi nanti kami akan informasikan kembali karena melihat kondisi di lapangan juga dinamis. Nanti tentu kita akan informasikan dan kita akan sampaikan langsung begitu ya nanti laporannya. Tetapi untuk sementara dari agenda yang kami terima memang 3 provinsi ini akan langsung dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini untuk memastikan penanganan bencana ini terkoordinasi dengan baik, dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Marcel. Baik, Adi, sampai dengan saat ini tadi Anda sebutkan bahwa untuk di Aceh Tenggara sendiri ini ada 10 korban yang meninggal dunia, kemudian 5.700 orang yang terdampak begitu. Ada 2.000 lebih rumah yang rusak maupun terendam banjir. Nah, apakah Anda sepanjang jalan ini bisa menggambarkan kepada kami begitu yang Anda lihat memang kondisinya kerusakan-kerusakan ini separah apa terkait dengan kondisi dampak bencana? Sekitar 10 menit. Dari sini yang berdarah tadi. Iya, kalau di sepanjang jalan yang kami lewati yang terlihat benar-benar rusak ya jembatan tadi. Tetapi kalau untuk pemukiman relatif aman. Tetapi tadi masih ada genangan dan banjir begitu. Tetapi kalau kami lihat tadi memang kerusakan itu terlihat di wilayah aliran sungai karena memang debit air yang besar, lalu kemudian material lumpur dan juga material kayu yang mengalir di sungai ini menyebabkan sungai tersebut melebar sehingga berdampak kepada pemukiman masyarakat. Dan nanti kita akan lihat ya kerusakannya seperti apa, nanti kita akan lihat pada saat ketemu masyarakat di pengungsian. Tetapi itu tadi yang kami lihat dari pada saat perjalanan kami dari Bandara Kuala Namu dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara menuju ke pusat Aceh ini. Tetapi sepanjang jalan yang saya lewati saat ini tidak terlihat kerusakan parah dari rumah warga, gitu ya, karena memang tidak berada di aliran sungai. Nanti kita akan lihat langsung, kita tanyakan langsung kepada warga di pengungsian, posko pengungsian yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah meninjau tadi jembatan yang putus. Nah, untuk alamatnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang akan ditinjau adalah lokasi pengungsian atau posko warga di Desa Pambel Baru. Seperti itu, Marcel. Baik. Adi, apakah ada instruksi lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penyaluran bantuan logistik, terutama untuk kebutuhan makanan bagi masyarakat terdampak bencana? Ya, instruksi dari Presiden Prabowo Subianto seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Presiden ingin bantuan ini disalurkan secepat mungkin, disalurkan sampai ke wilayah-wilayah terdalam yang terdampak. Nah, untuk menyalurkan bantuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar dikerahkan seluruhnya, baik itu bantuan dari darat dengan menggunakan helikopter, ada puluhan helikopter yang sudah dikerahkan gitu oleh instansi terkait untuk melakukan dropping untuk wilayah-wilayah yang masih terisolir atau tidak bisa dijangkau dengan jalur darat. Lalu kemudian yang akses jalan yang terputus ini diupayakan secepat mungkin bisa dilakukan pembukaan akses lagi sehingga bantuan dengan kapasitas yang lebih besar. Pembukaan akses lagi sehingga bantuan dengan kapasitas yang lebih besar bisa masuk ke dalam. Nah, untuk daerah-daerah pesisir misalnya seperti di Sibolga dan sejumlah wilayah pesisir di Tapanuli Tengah, ini juga sudah dikerahkan bantuan KRI hari ini dijadwalkan akan tiba. Tentu bantuan KRI ini jumlahnya akan lebih besar begitu ya. Ditempuh dengan berjalan kaki, misalnya prajurit TNI
yang berjalan kaki ke lokasi-lokasi tersebut tentu terbatas membawa dengan ransel atau yang kemudian bisa Lokasi ditempuh terbatas membawa dengan ransel atau yang kemudian bisa ditempuh dengan jalur motor, tentu bantuannya sangat terbatas begitu, sehingga itu yang paling penting terlebih dahulu adalah pembukaan akses, lalu kemudian memanfaatkan akses udara dan juga akses laut. Apapun itu aksesnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang akan sampai ke lokasi mereka, sampai ke wilayah-wilayah terdalam itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal. Marcel. Baik, Anwar Fuadi, untuk lokasi kedua di Aceh Tenggara yang saat ini sedang dituju oleh rombongan Presiden Prabowo Subianto ini adalah di Desa Bambel Baru. Nah, kira-kira seberapa jauhnya dari lokasi sebelumnya, yaitu di Jembatan Pantai Dona? Berapa jauhnya dan juga kira-kira akan berapa lama Presiden tiba ke lokasi berikutnya? Setengah kilometer ya. Tapi kita akan lihat nanti berapa jarak tempuh yang bisa kita capai, karena memang di sepanjang jalan ini kan banyak juga masyarakat yang antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto, sehingga tadi juga Presiden membagikan kaos dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti, kita akan nantikan bersama ya. Yang pasti Presiden Prabowo Subianto nanti tentu akan berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui secara langsung bagaimana penanganan yang dilakukan sesuai dengan instruksi baik itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, lalu kemudian tentu apa yang mereka butuhkan. Ini tentu menjadi penting untuk kemudian dilakukan dropping sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Baik itu kebutuhan untuk pengungsian, kebutuhan evakuasi juga diperlukan begitu ya. Dan juga nanti tentu setelah tanggap darurat ini berakhir. Ada beberapa wilayah yang masih terisolir, atau kemudian katakanlah misalnya di Provinsi Aceh ini kemarin ada Aceh Tengah, pemerintah daerahnya mengaku sudah tidak sanggup lagi menangani bencana ini. Nah, itu yang kemudian diupayakan bagaimana bantuan segera datang, pemerintah pusat bisa hadir di sana. Bantuan segera datang, pemerintah pusat bisa di sana begitu ya, untuk menghandle apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di sana. Nah, ini yang kemudian nanti akan dilihat langsung, dimonitor langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya kali ini. Tidak hanya di Aceh ini, tetapi juga di provinsi-provinsi yang terdampak, ada 3 provinsi ya. Tentu ini akan menjadi dorongan juga bagi pemerintah daerah setempat untuk kemudian bisa lebih baik lagi dalam memberikan penanganan kepada masyarakat. Memang kalau kita lihat ya di media sosial, banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh bantuan atau kemudian masih merasa terisolir, tetapi kemudian pemerintah mengatakan bahwa upaya terbaik sudah dilakukan untuk kemudian membuka akses kepada masyarakat sehingga semua masyarakat ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Memang ada keterbatasan-keterbatasan seperti akses yang terputus tadi, apalagi misalnya akses darat yang terputus akibat material-material longsor, lalu kemudian lumpur dan juga kayu gelondongan yang terbawa air begitu. Ini tentu tidak mudah juga untuk melakukan pembukaan jalur-jalur tersebut. Nah, ini juga menjadi tantangan, tetapi ini sudah dipetakan sedemikian rupa untuk kemudian bisa dilakukan stakeholder yang ada dan juga resources yang ada, termasuk juga untuk peralatan begitu ya, peralatan transportasi yang ada untuk kemudian drop bantuan pada masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak. Marcel. Baik, Adi, ini data yang kami juga miliki dari pemerintah Provinsi Aceh, bahwa di sana selain rumah yang terdampak, ini ada juga sekolah, seperti ada 12 unit sekolah yang rusak, kemudian tempat ibadah yang rusak, ini ada sebanyak 19 unit, maupun juga ada perkantoran atau mungkin infrastruktur lainnya. Nah, apakah fasilitas-fasilitas umum seperti ini juga turut ada instruksi khusus yang diberikan oleh Presiden terkait dengan infrastruktur tersebut, Adi? Ya, tentunya untuk infrastruktur setelah masa tanggap darurat ini berlalu, nanti akan dilakukan rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Untuk memperlancar akses, baik itu seperti jembatan tadi, tentu ini sangat penting untuk memperlancar akses bantuan dan juga mobilitas masyarakat. Lalu kemudian infrastruktur yang berkaitan dengan kelistrikan, gitu, agar masyarakat bisa kembali teraliri listrik, lalu kemudian juga teraliri komunikasi. Nah, tapi kalau untuk di tempat saya melaporkan saat ini di Petacane, ya memang terlihat sinyalnya sudah
stabil begitu, kita bisa melakukan live report dengan baik. Ya, walaupun sebelumnya tadi disampaikan oleh masyarakat sinyal di sini sempat hilang atau terputus akibat bencana yang terjadi, tetapi hari ini kondisinya sudah mulai kembali normal karena memang pemerintah juga sudah meminta provider seluler untuk segera melakukan normalisasi jaringan mereka, lalu kemudian juga bantuan seperti misalnya Starlink, ada Satria 1 yang juga sudah dikerahkan oleh Kemenkom Digi, gitu. Ini juga membantu masyarakat untuk pemulihan infrastruktur dasar. Nah, baru kemudian nanti untuk sekolah yang rusak, fasilitas ibadah yang rusak, tentu akan dilakukan pembersihan dulu di masa rekonstruksi dan juga rehabilitasi ini, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut bisa kembali digunakan. Apalagi sekolah ya tentu sangat penting bagi masyarakat, apalagi ini jelang akhir tahun, jelang berakhir semester, begitu tentu bertahap nanti perlahan akan dilakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Tetapi untuk awalan ini, infrastruktur dasar yang menjadi kunci akses ke daerah-daerah yang terdampak ini yang menjadi fokus dari pemerintah. Marcel. Baik Anwar Fuadi, kami akan kembali pada Anda untuk update informasi berikutnya. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.